Tidak, apalagi dengan attitude lu yang ini kita borjong. Tahu ya gak pantas jadi artis ya. Etika Peggy begini, etikamu tuh lo bro. Banyak orang yang dizolimin sama dia. Udah cukup, ngerti? Udah banyak orang yang dizolimin sama si Jengger. Semua setiap ada masalah ikut, udah cukup. Semua diadu domba, lu bukan siapa-siapa, lu gak punya skill apa-apa. Ya, gak ada kelas-kelasan, bukan masalah papan atas, papan selenger, gak ada. Tapi ini orang sudah kurang ajar kalau macam-macam lagi. Gua sikat lu macam-macam di Jengger. Ingat itu. Adanya video salah satunya yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini, saya juga angkat suara sebagai Presiden Ferrari. Saya Presiden Perkumpulan Artis Republik Indonesia menyikap ini dan mengecam ini gitu. Karena label artis itu sudah tidak pantas disematkan kepada orang-orang seperti Nikita Mirzani. Kenapa? Karena art itu kan seni, di situ profesional. Nah, kalau ingin jadi artis dan ingin disebut artis, berlakulah profesional dalam dunia seni. Kalau mencuri-curi konten, ya kan, mencari sensasi di dunia seni dengan tujuan untuk meningkatkan subscribe dan lain-lain, saya rasa harusnya dengan cara yang positif, tidak dengan menghina agama, tidak dengan mencaci maki orang lain di media sosial. Karena artis ini kan public figure yang akan ya tindak tanduknya akan diikuti oleh masyarakat. Ini Nikita Mirzani mukanya udah gawat kali, tuh nggak tahu dirinya, dia ngata-ngatain orang lagi. Ngata-ngatain orang, fisik orang kayak gini. Itu kalau kita ya mengucap di dalam hati, ya ampun gitu ya kan, gila nih orang, kayak gitulah. Jadi buat bapak-bapak yang sur kali sama dia, itu plastik pak. Kalau bapak pegang keras dia ya. Kalau hidungnya kena tonjok juga penyet lagi hidungnya, bahaya, kasihan dia. Jadi tolong buat kalian ya, jangan pernah takut dengan Nikita Mirzani. Dan Nikita Mirzani silahkan, gue tidak pernah takut dengan lu mau ladenin atau tidak, lu mau bongkar gue atau tidak, gue tidak takut. I don't fucking care about you ya. Jadi orang kayak gini video-videonya aja bisa dia nunjuk-nunjukkan selengkinya di ini, bisa dia pegang-pegang titiknya Sule waktu di podcast gitu kan. Itu yang katanya bermartabat. Enggak malu bapak-bapak polisi foto-fotoan sama dia, enggak malu bapak polisi ngundang dia joget-joget kayak gini-gini. Saya malu bapak, malu saya bapak ya. Itu palsu semua pak, kalau dipegang keras ya. Kak hidungnya pun parah banget pak, mukanya astagfirullahaladzim. Kontroversi Nikita Mirzani dalam polemik pengungkapan kasus tewasnya Vina masih terus berlanjut hingga sampai saat ini. Seperti diketahui, Nikita Mirzani tengah bersih tegang dengan Peggy Setiawan yang dinilainya sombong dan tidak tahu adab lantaran belum juga menemui Deddy Mulyadi. Mirisnya, polemik panas itu pun berbuntut semakin panjang. Pasalnya, Nikita Mirzani sudah tak segan menyeret tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang diketahui berjumlah 70 orang. Layaknya Peggy, tim kuasa hukumnya pun juga ikut disebut tak beradab oleh Nikita. Ini gara-gara Peggy nih, gua Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adab. Ini gara-gara Peggy nih, kuli bangunan yang gak beradab. Oh beradab? Terus kalau dia kuli bangunan kenapa mesti kau pajak sosial pansos kau sama kuli bangunan? Terus kau bilang kau kaya kali ya kan? Terus kalau kau kaya semua orang harus hormat sama kau gitu? Iya, siapa kali kau ya? Nah, orang kaya untuk diri kau sendiri, kau makan sendiri, kau nyekek sendiri untuk kau sendiri, kenapa pula orang harus hormat sama kau? Gak nyambung itu ya. Terus ya suka menghina-hina orang, fisik orang gitu ya kan? Kayak kau paling cantik di dunia nih. Kau dulu siapa? Muka kau kayak mana dulu? Di TikTok nih muka kau dulu seliweran ya, persegi-segi muka kau dulu ya kan, dan tuh auranya senja ya, dan tuh buluk gitu ya, burik lah. Sekarang udah cantik kali ya kau, hidung kau jangan lubang ya, besar sebelah ya. Nah itu operasinya gagal tuh ya kan. Setelah berulang kali menanggapi celotehan Nikita dengan tenang, kesabaran Nicholas Kilikili selaku kuasa hukum Peggy nampaknya habis juga. Bagaimana tidak, usai berjibaku dengan waktu dalam membebaskan Peggy Setiawan dari ancaman kurungan penjara, kemenangannya malah diperolok. Dan ketika ditemui beberapa waktu lalu, Nicholas Kilikili akhirnya meluapkan keluh kesahnya.
Lantas, apa kata Nicholas Kili-Kili? Peggy Setiawan ini kan baru saja bebas dari penjara. Dia sudah cukup mengalami trauma yang sangat luar biasa. Psikisnya sangat terganggu pada saat dia di penjara. 49 hari itu bukan waktu yang singkat. Seseorang berada di terali besi, ya. Nah, kami ini sudah bersusah payah membela Peggy sampai dia sudah bebas. Nah, dia baru saja bebas, kemudian dia baru memulihkan mentalnya dia. Dia baru menghirup udara segar, baru berkumpul bersama dengan keluarganya, merasakan masa-masa bahagia yang dulu bersama dengan keluarga, bercanda bersama, tiba-tiba diserang seperti itu. Ya, saya berharap supaya sebagai seorang public figure harusnya berbicara di depan medsos maupun di depan umum harus beretika. Ini gara-gara Peggy nih. Gua Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Bahkan saya melihat bahwa saya mendengar, bahkan saya lihat di YouTube ya, YouTube maupun TikTok, Instagram, itu bukan cuma Peggy aja yang diserang, tapi lawyernya juga. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia nggak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia nggak tahu adab, emang nggak tahu adab. Sama seloyer-loyernya nggak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Kalau kami ini nggak punya adab, dibilangkan kami nggak punya adab. Kalau kami lawyer ini nggak punya adab, kami nggak bela Peggy. Tetapi karena kami punya adab, terpanggil sebagai anak bangsa yang baik, kami lawyer ini 1 rupiah pun nggak dibayar. Wow, gila, makin panas. Ulah mulut Nikita Mirzani yang tak terkontrol. Sejumlah artis kalangan papan atas tanggapi sikap Nikita Mirzani terhadap Peggy Setiawan. Bahkan Dewi Persik pun akan menghajar Nikita Mirzani jika terus mengusik ketenangan Peggy. Wow, luar biasa. Oke kan, tempat malam-malam lagi siapakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Gua kasih sayembara untuk kalian. Kalau 10 juta, 50 juta, 100 juta itu biasa, itu uang kecil. Gua kasih sayembara untuk kalian. Record. Barang siapa yang bisa menemukan persembunyiannya Aep, yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue 500 juta. Ini untuk siapa aja, mau buat orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek, mau pengangguran kek, mau orang kaya kek, mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya Aep, tolong kasih tahu, karena dialah yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana dan buat orang lain berspekulasi, ribet, dan buat orang lain jadi berpikir bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Paham kalian? 500 juta loh, daripada kalian ngemis-ngemis di TikTok, di IG, bantu aku kagak bantu aku. Buat kalian semuanya tanpa terkecuali, mau itu kerja untuk negara pemerintahan pun, saya akan kasih 500 juta. Nih, 500 juta ya. Jangan ngomongin 500 juta, yang 100 juta aja diminta. Contohnya sama si Bunda Korla, udah ngasih tapi diminta lagi. Makanya jangan suka nyawer-nyawer. Mami DP aja manggil lu si Jengger. Canda Jengger. Jadi gue yakin banget Nikita Mirzani ini udah ditegur ya sama di belakangnya. Ayo pura-pura lu sayembara 500 juta untuk meyakinkan masyarakat Indonesia kalau lu bukan orderan. Cari Aep, cari Rudi, katanya nggak ada itu. Dia itu nggak punya duit 500 juta, apalagi mau bagi-bagi begitu aja karena dia tahu Aep itu ada di mana, ceritanya akan seperti apa. Yang pasti 500 juta itu tidak akan pernah keluar. Percaya sama gue. Udah nggak ada sumbangsinya atas kasus ini, malah ngerusuin semua orang. Terus nyerang-nyerang orang lain, bilang sok tahu, bilang orang lain tuh miskin, anjing, apa-apa lagi deh ya. Gue masih heran deh sama orang-orang yang mau nge-backup nih orang ya. Otaknya di mana ya? Pak, bermartabat loh Pak gitu. Jangan yang dipelihara jadi informan itu kayak modelan kayak sarap gitu loh. Kayak sini kita sarap, Nikita Mirzani sarap ya. Kalau mau kasih tuh reporter TV One yang udah ngeciduk Rudiana di dalam mobil. Kasih tuh 500 juta, bacot mulut tuh orang bilangin orang. Aduh, memang ini minim moral sih ya, nih manusianya yang ngatain orang seenaknya aja.
Ada gitu kemarin ada temannya yang ngebelain dari Kementerian Sosial gitu, staffnya. Gue ada capture sih, kok bisa ya orang-orang kayak gini gak diamankan gitu.